Menarik sekali penyampaian materi yang dibawakan oleh Kak Ramlan, yang juga kita sealma mater ya Kak Ramlan di UI. Nah ini mungkin saya menyambung saja ya teman-teman. Tadi kalau Mas Ramlan banyak membahas soal essential in communication, mungkin saya lebih ke bagaimana praktikalnya pengalaman kami mengembangkan platform edukasi dan informasi berbasis Instagram dan YouTube anak KSMS Indonesia. Nah, mungkin saya akan membagi diskusi kita pada hari ini menjadi tiga bagian utama, yaitu the essential of social media, kemudian health literacy, dan behavioral change. Nah, ini ketiga poin penting ini akan berkaitan satu sama lain. Next. Ya, sebelum kita masuk ke kenapa sih sosial media itu penting banget ya untuk memberikan edukasi kesehatan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan perubahan sosial dan perubahan perilaku di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan tujuan kami menginisiasi YouTube bernama Anak Kesmas. Nah, untuk melakukan perubahan sosial setidaknya ya dapat menjangkau teman-teman tidak hanya dari praktisi atau akademisi kesehatan masyarakat, tetapi juga masyarakat yang lebih luas terkait dengan konten-konten edukasi yang kami berikan. Fokus konten dari Anak Kesmas sendiri sebenarnya ada 5 fokus utama. Yang pertama yaitu edukasi kesehatan masyarakat, kemudian peluang karir kesehatan masyarakat, kemudian kami juga membahas terkait isu-isu kesehatan masyarakat, kemudian media partner, dan juga ya, bekerjasama dengan beberapa institusi kesehatan untuk kegiatan menteri. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mengecek Instagram Anak Kesmas, tentunya sudah sangat familiar ya dengan postingan-postingan ini. Nah, ini mungkin nama yaitu kegiatan media partner. Jadi kami bekerja sama dengan institusi kesehatan, tentunya dengan offering dan MOU yang diajukan oleh teman-teman yang akan menyelenggarakan event-event maupun event-event nasional maupun internasional. Nah, yang terakhir itu kami bekerja sama dengan FKM UI dan FKM UIN Jakarta untuk menyebarkan informasi terkait seminar atau webinar pemberdayaan masyarakat dan profesi kesehatan. Nah, mungkin ada satu kegiatan menurut saya menarik juga, ini adalah kegiatan PBL ya, pengalaman belajar lapangan di kampus-kampus di Indonesia Timur khususnya, itu di ataupun di beberapa kampus FK, dan itu ada kegiatan PBL yang hampir serupa dengan KKN, tapi kegiatannya itu periodik. Jadi ada PBL 1, PBL 2, dan PBL 3. Nah, ini berangkat juga dari keresahan kami ya. Waktu melakukan PBL itu ada output untuk melakukan publikasi multimedia. Nah, publikasi media yang kami lakukan selama ini adalah di website-website atau press release berita-berita. Nah, menurut saya pribadi dan teman-teman di waktu itu di posko kami, itu beritanya kurang sampai di masyarakat. Itu karena untuk mengakses berita itu kita harus share linknya dulu, share link dari press release dari kegiatan PBL kita. Nah, sekarang di era digital tentunya bertransformasi, sehingga platform seperti Instagram, YouTube, ataupun TikTok sangat mudah dijangkau oleh masyarakat ya. Saya yakin teman-teman di sini kalau misalnya mahasiswa S1 dan sedang PBL atau KKN sudah pernah mengupload konten-konten terkait dengan kegiatannya di kampus atau kegiatan selama PBL. Makanya kami membuka satu kegiatan yaitu PBL Campus, di mana kami bekerja sama sebagai media partner untuk kegiatan-kegiatan PBL di lapangan. Seperti itu. Nah, tentunya harapannya semoga apa yang kita publikasikan dan aksi kolektif yang kita lakukan itu dapat meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, baik kita sebagai insan Kesmas maupun bukan ya. Next.
Nah, ini berikut adalah kerjasama kami. Kerjasama kami tidak eh, ya tidak hanya mencakup kegiatan webinar, tetapi juga kegiatan workshop only for online penelitian. Jadi kalau teman-teman ada juga yang kegiatan atau seminar internasional yang diselenggarakan dengan beberapa kampus. Nah, ini beberapa contohnya ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa sangat butuh informasi terkait voluntary, seminar ataupun webinar-webinar free maupun berbayar, nanti bisa mengecek Instagram Anakesmas. Next. Nah, ini mungkin beberapa kiprah Anakesmas yang telah kami uh, iya ya yang telah kami kontribusikan ya. Mungkin yang telah kami upayakan, yang pertama yaitu ya keterlibatan kami sebagai peserta dalam VHC Forum by CISTI. Teman-teman mungkin pernah dengar sebuah NGO yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer, yang foundernya dari CISTI ini merupakan salah satu penggagas. Kalau teman-teman pernah dengar Nusantara Sehat atau Pencerahan Nusantara, CISDI ini merupakan salah satu NGO yang dikembangkan oleh Ibu Dia yang selaku founder. Nah, Anak Kesmas berpartisipasi ya memperdalam penguatan pelayanan kesehatan primer, tentunya seperti puskesmas, klinik di tingkat pertama. Nah, beberapa kali, dan ini salah satu contohnya berbicara soal literasi kesehatan, di beberapa podcast ya di media, biasanya di Dinas Kesehatan Kota Jawa Barat. Next. Nah, sebenarnya menginspirasi kami untuk mengembangkan platform edukasi ini, teman-teman mungkin sangat familiar ya dengan platform Jaga Preventif. Nah, ini pada saat saya S1, saya sering ikut kegiatan-kegiatan dari Jaga Preventif, yang foundernya juga salah satu anak UI gitu, dan CEO-nya adalah senior saya di FKM. Nah, saya melihat bahwa potensi pengembangan platform digital anak Kesmas dengan sumber daya anak Kesmas yang sangat banyak ya di Indonesia, itu menjadi peluang untuk mengembangkan. Selain itu, kami pernah terlibat langsung ya di dalam mengembangkan edukasi kesehatan di Laboratorium Audiovisual FKN Unhas, di mana saya lihat YouTube-nya Lab Alpha ini sekarang sudah sangat banyak subscribernya, dan saya sangat bersyukur karena ini juga menjadi inspirasi untuk mengembangkan YouTube anak. Dan terakhir, selain platform edukasi di luar pemerintah, sebenarnya ternyata pemerintah juga sudah sangat ini ya, aware dengan impact dari sosial media terhadap literasi kesehatan atau perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Makanya kalau teman-teman lihat di Ayo Sehat Kemkes itu kegiatan-kegiatannya sudah sangat ini ya, sudah sangat relate dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, bentuk dari edukasi ataupun informasi yang diberikan itu bermacam. Edukasi pun memiliki isu terkini kesehatan masyarakat yang tentunya relate dengan kehidupan kita masing-masing. Next. Ya, why social media? Jadi kita ketahui bahwa di dunia ya, yang menjadi platform media sosial paling favorit adalah Instagram. Ya, Instagram. Nah, Instagram ini memberikan pengaruh besar ya terhadap bagaimana individu mengakses internet ataupun mengakses informasi yang mereka butuhkan. Kemudian kita melihat di data yang dibawa bahwa main reason for using social media, selain itu untuk keeping touch dengan orang lain ataupun keluarga terdekat, ternyata uh, alasan orang mengakses internet adalah untuk mencari kesehatan. Makanya makanya peran sosial media di dalam memberikan
kesehatan itu sangat, apalagi kalau kita lihat di Indonesia di data terakhir di Februari 2024, ada yang diakses selain WhatsApp ada Instagram, Facebook, TikTok. Nah, ini tidak mencantumkan data YouTube. Ya. Nah, mungkin YouTube juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat. Next. Nah, mungkin saya menyambung yang disampaikan oleh Kak Ramban tadi, bahwa di dalam model komunikasi yang disampaikan oleh Laswell, salah satu poin utamanya adalah channel. Dan channel juga ini sangat menentukan sampai terhadap receiver atau orang yang menerima pesan itu sendiri. Coba kita perhatikan bahwa perubahan komunikasi di era konvensional dan sekarang itu sudah sangat berubah, terutama si sudah beralih untuk mengakses informasi melalui platform digital yang paling dekat atau paling sering digunakan. Ya, meskipun tentunya masih banyak hambatan dan tantangan kalau kita bicara terkait dengan channel ini. Makanya kita sebagai praktisi ataupun akademik Kesmas juga harus memperhatikan bahwa channel atau medium untuk penyampaian pesan komunikasi ini ya memberikan informasi yang relate dengan kehidupan masyarakat gitu. Dan saya yakin bahwa teman-teman juga pasti sadar bahwa aksi kolektif anak Kesmas itu diperlukan untuk ya meningkatkan literasi dan perubahan perilaku di masyarakat. Next. Nah, pertanyaannya sekarang, sorry, Kak Adifa, suara saya masih kedengaran lah. Masih, Kak. Iya, siap. Sorry, ada sedikit pusingnya. Nah, bagaimana sekarang membuat konten yang menarik? Kalau teman-teman pernah atau sudah melihat di Instagram, tentunya preferensi orang itu beda-beda ya, terkait dengan konten yang menarik itu sendiri. Ada orang yang ketika ketika melihat konten itu, ketika melihat konten yang sangat relate dengan kehidupannya, mereka akan sangat tertarik. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Eh, Konten itu bisa dikemas dengan metode yang bagus. Nah, misalnya pemilihan jenis konten, baik itu storytelling atau visualisasi misalnya. Ada orang yang mungkin senangnya dengan video-video penjelasan seperti itu. Dan mungkin kebanyakan orang akan seperti itu. Tapi ternyata di lingkungan terdekat kita ada yang sangat suka dengan membaca. Makanya konten-kontennya dibuat, konten-konten yang jadi preferensinya adalah konten tulisan-tulisan di media sosial. Itu juga ada teman visualis di dalam orang yang suka seperti itu. Selain itu, selain metode dan relevansi konten itu dengan individu, yang perlu dilihat adalah current issue. Jadi misalnya kalau kita sekarang bahas hal COVID itu kan quote and quote sudah basi gitu ya. Tapi itu masih bisa dimodifikasi. Misalnya pandemic preparedness, persiapan pandemi, atau dampak pandemi terhadap eh, digitalisasi layanan kesehatan itu mungkin masih ringan. Tapi kalau kita bicara soal penularan dan vaksin-vaksin, rasa-rasanya kita mungkin sudah sedikit boring gitu. Jadi perlu untuk menyesuaikan update isu kesehatan masyarakat kini. Dan yang terakhir yang menurut saya penting juga dalam pengembangan media sosial kesehatan masyarakat adalah kolaborasi dengan influencer dan pakar. Nah, ini juga masih menjadi keterbatasan kami di platform Anak Kesmas karena untuk mengundang pakar dan influencer di bidang Kesmas itu juga tidak semua tidak semua bisa dibayar sukarela. Jadi bahkan ada influencer yang memang ada red card-nya seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu juga tidak apa-apa menurut saya ya, karena eh, bagaimana mereka ya memelihara ilmu pengetahuan mereka, mencari apa sertifikasi terkait dengan eh, pengalaman ataupun pengetahuan mereka itu juga tidak mudah seperti itu. Jadi bagaimana bentuk kita menghargai
daripada ilmu dan skill yang diberikan di dalam uh, pengembangan media sosial kita atau meningkatkan engagement dari sosial media kita itu juga sangat penting. Next. Nah, bagaimana sosial kesehatan masyarakat? Nah, yang pertama adalah akses informasi. Nah, akses informasi setiap orang tentunya yang memiliki sosial media, apalagi di Indonesia, ini punya kesempatan yang sama untuk mengakses informasi kesehatan. Nah, tujuan dari platform kami juga adalah bagaimana konten-konten itu dibuat relate dan juga relate, tetapi tetap dibuat dengan sederhana dan sesuai dengan konteks kekinian. Nah, yang kedua adalah literasi kesehatan, di mana dengan adanya media sosial ini dapat meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat. Kemudian adanya dukungan sosial dan komunitas. Dukungan sosial dan komunitas ini dalam konteks sosial media adalah di sosial media ini kita bisa berinteraksi sangat masif satu sama lain. Jadi ketika misalnya kita cek ya Instagram di Kemenkes ataupun di YouTube-nya Lab Apa, itu kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi ketika ada orang yang bertanya terkait misalnya penyakit kanker ataupun stunting, itu bisa dijawab di kolom chat. Meskipun tantangannya di Indonesia ya, sebagaimana yang diterapkan di Cina itu tidak semua orang-orang yang berada di media sosial itu pakar di bidangnya atau mengetahui satu bidang isu tertentu. Makanya ini menjadi salah satu tantangan juga bagaimana praktisi Kesmas hadir yang menyampaikan ekspertis mereka masing-masing di media sosial. Nah, ke keempat adalah perilaku kesehatan. Nah, harapannya ketika akses informasi, kemudian literasi kesehatan, dan dukungan sosial dan komunitas ini hadir, terjadilah perubahan kesehatan di tingkat terkecil, yaitu diri kita sendiri. Dan yang terakhir harapannya kalau kita sudah bisa menerapkan diri sendiri, kita bisa menginfluence orang lain untuk melakukan perubahan sosial secara bersama-sama. Next. Nah, yang terakhir adalah area of improvement. Kami sadar bahwa dalam pengembangan media karena masih dibutuhkan metode MEL ya, monitoring, evaluasi, and learning. Nah, di dalam pengembangan platform kami mungkin masih banyak keterbatasan di mana belum ada proses monitoring dan evaluasi secara berkala untuk setiap konten dan kerjasama yang dilakukan oleh platform. Ya, mungkin karena keterbatasan sumber daya itu juga, uh, ya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu public health educational content, di mana konten-konten kami juga masih sangat masih butuh ditingkatkan ya jumlah dan kualitasnya, tentunya dengan harapan teman-teman dari lulusan Kesmas dapat berkontribusi nantinya. Dan sebenarnya di 2024 kemarin kami juga sudah meluncing talent anak Kesmas, di mana ada beberapa bidang gitu ya. Nah, mungkin kami akan terus ya mengembangkan platform anak Kesmas ini tentunya dengan bantuan teman-teman semuanya di sini selaku praktisi dan akademisi Kesmas. Next. Itu mungkin terakhir dari saya, teman-teman. Kalau bisa diberikan waktu 1 menit tambahan, let's connect with me. Jadi saya baru saja menyelesaikan studi Promkes di FKM UI. Kemudian ya kalau teman-teman mungkin ada yang berencana melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, bisa menghubungi kami, mungkin diskusi terkait dengan esai ataupun ya wawancara. Nah, kemudian saya juga alumni Unhas, S1-nya di Unhas. Jadi kalau teman-teman mau sharing seputar Unhas, itu bisa mengabarikan. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Agung. Bagi teman-teman yang ingin melakukan sharing nih lebih lanjut dengan Kak Agung bisa menghubungi Instagram Kak Agung sendiri. Mungkin di sini saya izin untuk menyampaikan beberapa
dari penyampaian materi Kak Agung sebelumnya, yang mana bahwasannya konten kreator di bidang kesehatan itu nantinya kita akan memegang peran yang besar melawan hoax ataupun meningkatkan literasi kesehatan masyarakat sendiri. Selain itu, peluang karir kita di bidang ini sangat terbuka lebar, yang mana karena hal ini juga sangatlah relate dengan teman-teman kesehatan masyarakat tentunya di era seperti saat ini. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya mengucapkan kepada Kak Agung, sesi ini benar-benar membuka perspektif baru nih, terutama untuk teman-teman yang hadir di webinar pada siang